Jadi ini adalah reality binary system yang aku gunakan dalam sebuah framework ketika aku coaching. Jadi kenapa ini penting adalah karena esensinya di sini, sebelum kita mastery realitas, kita perlu mastery diri kita sendiri. Karena kamu tidak bisa memerintahkan realitas untuk menurut padamu ketika kamu tidak bisa memerintahkan dirimu, mental, emosional, dan secara keseluruhan untuk konsisten terhadap keinginanmu. Karena seni menekuk realitas adalah kamu mesti mastery elemen-elemen di dalam dirimu. Dan untuk itu kita belajar tentang kunci. Kunci di sini adalah tentang your old identity. Kenapa kita fokus dalam old identity? Karena ketika kamu hanya bermain di dalam mindset shift, tapi identitasmu masih identitas yang lama, kamu masih membawa, oh aku adalah seseorang yang pemalu, aku tidak bisa bicara di depan umum, maka meskipun kamu merubah ini, kamu masih akan memiliki identitas tersebut, dan realitas yang akan tercermin di dalam kehidupanmu itu adalah sesuatu yang berada di luar kendalimu. Di sini ketika kamu mulai menjadi identitas baru dari new identity, dari identitas dari seseorang yang sudah hidup di dalam kehidupan yang kamu inginkan, kamu membawa keseluruhan di dalamnya, sehingga ketika kamu misalkan berada dalam situasi, misalkan kita kasih contoh tadi adalah public speaking, dan kamu mengalami yang namanya tiba-tiba nge-freeze, kamu lupa dengan apa yang ingin kamu lakukan. Ketika kamu masih di old identity, di sini akan panik. Meskipun kamu melakukan mindset shift sebelumnya, itu sangat membantu, tapi kamu perlu memperhatikan ketika identitasmu tidak berubah, maka yang terjadi ketika dalam kondisi panik, itu akan kembali ke reset ke dalam old identitas ini, di mana suara yang di sini ada, oh mati aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Kepanikan itu adalah respon yang pertama kali muncul ketika kamu masih berada di old identity. Misalkan ini old identity yang berasal dari versi dirimu 10 tahun yang lalu. You know what I mean? Jadi ketika kamu masih memakai kostum tersebut, ketika kamu masih memakai identitas tersebut, cara kamu menangani bukan kamu versi usiamu yang sekarang, tapi kamu di reset kembali ke versimu yang 10 tahun yang lalu, yang tentu saja dia akan panik, tentu saja dia tidak akan bisa mengontrol situasi dan bisa menavigasinya dengan grace and ease, karena dengan usia yang masih sangat muda, dia berada di publik umum, sehingga dia akan ketakutan, dan ketika ketakutan itu terjadi, blank. Aku tidak akan menceritakannya tentang bagaimana teori yang terjadi di belakangnya, tapi aku akan lebih fokus kepada energi yang mendasarinya. Untuk itu, yang perlu kita lakukan adalah perjalanan antara old identity ini menjadi new identity ini. Hal pertama yang paling mudah untuk mengetes adalah ketika kamu menginginkan suatu goal, tujuan yang kamu setting atau yang kamu inginkan untuk terjadi dalam waktu, misalkan dalam 3 bulan. Dalam 3 bulan, ketika kamu mengatakan, aku ingin mendapatkan penghasilan 300 juta atau 20 juta atau 150 juta misalkan, dari versi identitas mana kamu mengatakan hal itu? Mungkin usiamu yang sekarang 25 tahun atau 30 tahun atau 28 tahun, tapi ketika kamu in tune dengan tubuhmu, dengan emosimu, dengan mentalmu, apakah kamu memiliki kapasitas untuk bisa mencapainya dari usia, mental, emosional, dan tubuh, bukan secara fisik, tapi secara sistem syarafmu. Dan disinilah ketika kamu bisa sangat clear, dengan sangat jelas melihat ada perbedaan usia di antara berbagai multidimensi dirimu, kamu akan mengetahui di mana adanya mismatch, ada gap di sini.
Perbedaan usia itu adalah sesuatu yang sangat jelas, sehingga ketika kamu ingin manage keuanganmu dengan misalkan kamu memiliki usia emosional 12 tahun, itu akan kacau, keuanganmu akan kacau. Atau dengan sistem syaraf yang masih berusia 3 tahun misalkan, uang seperti itu terasa seperti beban, terasa seperti sesuatu yang tidak bisa kamu terima. Ini hanya contoh saja, tapi ini sesuatu yang bisa kamu refleksikan sehingga kamu tahu kenapa kamu masih belum mendapatkan apa yang kamu inginkan. Karena untuk bisa memanggil keinginan itu ke dalam realitas kita perlu matching the same frequency, perlu match, perlu menyamakan frekuensi tersebut. Dan frekuensi ini adalah dominansi. Ketika usiamu secara multidimensi dirimu itu berbeda antara mental, emosional, spiritual, ataupun sistem syaraf energetic field, maka yang paling dominansi itu akan kayak nggak stabil. Kadang di usia yang segini, kemudian kadang di usia yang 3 tahun, kemudian kadang di usia yang 12 tahun. Kacau. Dan itu akan terefleksi oleh apa yang datang di kehidupanmu secara finansial. Oke, catat. Dan untuk bisa pergi dari sini ke sini, identitas yang baru, kita akan menggunakan growth pathway. Dan ini adalah sesuatu yang sangat dirancang khusus secara personal, karena aku tahu setiap orang memiliki bakatnya, memiliki perjalanan yang masing-masing, sehingga kita tidak bisa one size fit all, kita tidak bisa menyamakannya dalam satu ukuran yang sama. Untuk itu kamu perlu melihat tantangan di sini. Satu orang itu bisa sangat bervariasi, membutuhkan peta yang sangat personal berdasarkan dengan profil hologenetik mereka. Tapi ada yang personal, ada juga yang universal. Dan kita menggunakan universal ini yang dibawa oleh reality pattern system, yang kemudian kita akan infuse bagian yang personal ini. Jadi ini sangat double function, dimana kita bisa menggunakannya secara universal. Ketika aku mengajarkannya, kamu bisa menggunakannya di usia dan dari background kalian manapun, karena pada dasarnya ekspansi kesadaran kita itu hanya melalui 3 babak. Tapi dalam 3 babak itu ada 9 level. Dan di situ adalah sesuatu yang secara serempak kita lalui, tapi kita mempunyai personal map yang sangat spesifik, dalam artian tantangan yang kita hadapi, orang-orang yang kita tarik, itu berdasarkan dengan energi yang kita pancarkan dan shadow yang terradiat dari diri kita, dari ketidaksadaran kita. Dan untuk bisa kamu melakukannya dengan sangat cepat, dengan hasil yang efisien dan juga solid, kamu perlu melihat dengan profil hologenetikmu sendiri. Kamu perlu melihat dengan peta energimu, sehingga kamu bisa shortcut proses yang awalnya 10 tahun, kamu bisa melipatnya menjadi 3 atau sampai 5 tahun. Dan itu yang kita lakukan. Kemudian dalam gap ini, gap memangkas jarak antara identitasmu yang lama dengan identitasmu yang baru. Kita akan bermain tentang kapasitas. Kenapa kapasitas? Karena kapasitas adalah sesuatu yang dimana kamu perlu untuk mengembangkannya terlebih dahulu sebelum kamu bisa membuatnya hadir di dalam realitasmu. Karena seperti yang aku katakan, ini kita menggunakan hukum resonansi, di mana kamu perlu vibrating match secara frekuensi beresonansi dengan energi yang sama. Jika kamu tidak memiliki apa yang kamu inginkan di sini untuk miliki terlebih dahulu dalam hal kapasitas, maka kamu tidak bisa memanggil realitas itu untuk masuk ke dalam realita timelinemu. Catat. Kemudian hal kedua itu adalah tentang missing skill. Bagian dari dirimu mana ketika kamu sudah hidup di dalam kehidupan yang kamu inginkan. Kita ambil contoh yang di awal.
penghasilan 150 juta, penghasilan 20 juta lebih. Skill, keahlian apa yang kurang? Mungkin manajemen waktu, mungkin manajemen stres, mungkin manajemen keuangan. Dan kamu perlu mengkultivasikannya, karena identitas orang yang hidup di dalam realita yang kamu inginkan itu sudah bisa memiliki kapasitas tersebut dan juga kemampuan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menormalisasi. Kenapa menormalisasi? Karena sistem tubuhmu tahu apa yang terasa aman itu familiar, apa yang tidak terasa aman itu tidak familiar. Dan ketika kamu beralih antara identitas lama menjadi identitas baru, itu terasa sesuatu yang tidak familiar, meskipun kamu memiliki penghasilan yang sekian juta, dan itu terasa sangat menyenangkan bagi mentalmu. Kamu bisa berfantasi, kamu bisa merasakan, memvisualisasi bahwa itu nyaman untuk memiliki banyak uang. Tapi kamu perlu memperhatikan elemen lain tentang emosional, tentang sistem syaraf, di mana itu bisa masih menolak. Bayangkan ketika kamu masih berumur 12 tahun dan kamu memiliki penghasilan 120 juta. Bagaimana rasanya dengan sisi dirimu yang masih secara emosional memiliki uang tersebut? Mungkin dia hanya akan main-main, mungkin dia akan mengerjakan apa yang diinginkannya, dan kemudian uang itu akan habis. Ini adalah hal yang perlu diperhatikan, karena kamu perlu punya kapasitas untuk memegang uang tersebut dan juga mengaplikasikannya. Karena itu kita perlu memahami tentang apa yang terjadi secara struktural internal kita, mengkoherensikan antara dimensi mental, emosional, spiritual, dan juga energetic field, sistem syaraf, untuk bisa secara multidimensional mampu untuk memegang kondisi penghasilan 120 juta ini. Karena jika kamu tidak menormalisasi ini, meskipun kamu mendapatkannya, akan ada sesuatu yang akan membuatmu kehilangan ini. Mungkin kamu investasi bodong, mungkin ada sesuatu pengeluaran mendadak, atau mungkin kamu akan menghambur-hamburkannya dan kemudian uang itu tidak akan bisa kembali dan juga multiply, tidak akan memperbanyak dirinya. Jadi disinilah kenapa kita perlu untuk mempersiapkan secara internal. Bukan hanya kamu harus bekerja keras, no. Kerja keras itu hanya bagian dari icing cake, dari hal yang bisa kamu lakukan untuk mendukung. Tapi yang paling utama dengan kesadaranmu saat ini adalah tentang internal structure. Itulah kenapa seseorang meskipun dia berusia tambah, dia masih belum bisa hold dengan kapasitas yang besar, karena sistem internal masih belum di-upgrade. Oke. Dan kemudian kita akan berbicara tentang tantangan. Tantangan yang pertama tadi adalah tentang kamu perlu peta yang spesifik untuk dirimu sendiri, yang sangat personal, yang diposisikan, tackle down tentang tantangan-tantangan yang saling kasih feedback loop di dalam kehidupanmu. Kemudian yang kedua itu adalah slide back to old identity. Apa artinya? Slide back to old identity adalah ketika kamu berusaha belajar di dalam gap ini, mengisi gap ini, kemudian realitas lamamu itu akan berusaha untuk menarikmu kembali. Kenapa hal ini terjadi? Karena realitas lamamu itu seperti temanmu selama 20 tahun. Dan tiba-tiba kamu ingin meninggalkan dia. Bayangkan bagaimana dia yang selalu hidup denganmu, setiap hari bersamamu, menemanimu di saat kamu low, di saat kamu high, di saat kamu apapun yang kamu lakukan, terus kamu tiba-tiba, sorry, kita udah gak bisa berteman lagi. Apa yang akan dia lakukan? Itu contoh perbandingannya. Dan untuk hal ini kamu perlu untuk menjadi aware bahwa ini akan terjadi saat kamu shift identity ya. Dan pada saat hal ini terjadi, yang perlu kamu lakukan adalah pertama sadar, dan kemudian yang kedua adalah kamu perlu dengan kebijaksanaan, ketenangan, dan juga pemahamanmu dari new identity mengatakan pada old identity,
sorry, aku udah gak bisa bawa kamu. Aku menghargaimu atas apa yang telah kamu lakukan sampai sejauh ini, tapi untuk saat ini aku perlu melakukan yang lebih dari ini. Terima kasih, aku menghargaimu. That's it. That's it. Sangat mudah, bukan? Tapi itu perlu konsisten pengembangan dalam diri. Kemudian yang ketiga adalah fear of change. Apa artinya fear of change? Kamu takut untuk perubahan. Kamu menginginkan ini, nominal ini dalam dirimu, di dalam kehidupanmu, karena kamu tahu akan sangat mudah bagimu ketika kamu sudah memiliki penghasilan ini per bulan untuk bisa lebih bebas, untuk memiliki lebih banyak pilihan. Tapi saat kamu masih belum bisa men-tackle down atau belum bisa memahami bahwa akan ada waktu saat shift identity ini, perubahan akan terasa menakutkan, dan itu akan sama kayak ini tadi, akan membawamu untuk kembali ke identitas lama. Dan yang perlu kamu lakukan adalah aware, nafas dalam, dan izinkan ketakutan ini untuk subside, untuk mereda di dalam tubuhmu. Tidak perlu melakukan apapun, tidak perlu melakukan teknik atau healing ke luar negeri atau apapun. Kamu hanya perlu hadir di sini saat ini dengan perasaanmu dan tidak hanya dalam ketakutanmu, tapi memberikan ketenangan. Seperti yang aku bilang, kamu perlu kapasitas. Kamu perlu belajar kapasitas untuk membawa kapasitas itu tuh dalam tubuhmu. Karena orang yang berpenghasilan 120 juta sangat berbeda dengan orang yang berpenghasilan 3 juta. Yang punya penghasilan ini, sistem tubuhnya tenang. Yang punya penghasilan ini, sistem tubuhnya masih kebanyakan kacau. You get what I mean? Dan inilah transisi. Kamu sudah memiliki banyak knowledge tentang manifestasi, tentang healing, dan sekarang saatnya adalah transisi untuk mengintegrasikannya ke dalam tubuh. Karena jika sel-sel tubuhmu masih belum aman untuk menerima nominal ini, kamu akan selalu menyabotasenya. Kamu akan selalu membiarkan momentum yang ingin kamu bangun. Kemudian yang keempat itu adalah disconnection with who to become in order to live the desired reality. Ini yang aku katakan di awal, kamu perlu menjadi embodiment dari identitas barumu. Jika kamu terdiskoneksi dengan ini, kamu akan terasa seperti kehilangan arah. Dan ini yang sangat menarik tentang permainan energi adalah dalam saat ini kita bisa fokus untuk terkoneksi dengan identitas baru ini. Oke. Jadi ketika kamu menjangkarkan dirimu sudah dalam timeline atau ruang waktu di mana kamu sudah memiliki penghasilan tersebut, dan juga kamu membawanya ke dalam tubuhmu secara mental, secara emosional, secara spiritual, secara energetik, secara fisikal, kamu menghadirkannya, kamu mengkoneksi energi tersebut, kamu mengkoneksi bagaimana rasanya menjadi dia dalam moment by moment choice. Dan itu yang akan mempercepat timeline waktu kamu. Kamu tidak perlu 10 tahun, kamu mungkin hanya perlu 3 tahun. Catat. Trigger hazard reaction. Jadi akan selalu ada momen di mana eksternal itu akan men-trigger kita. Kenapa? Karena ibaratnya selama ini kamu memainkan dansa balet dengan lingkungan sekitarmu, terus tiba-tiba kamu mau beralih ke tango. Mereka akan kaget, mereka akan marah, mereka akan kecewa, mereka akan men-trigger kamu karena kok kamu bisa-bisanya sih ganti dansa. Yang aku maksud di sini adalah kapasitas ini. Yang selama ini kapasitasmu adalah 3 juta dengan kapasitas 120 juta. Itu seperti dua permainan dansa yang berbeda. Dan lingkunganmu itu akan ada fase transisi di mana mereka akan kayak mikir, aku bakal kayak on sama ini lagi enggak? Atau aku bisa tarik dia lagi ke sini? Karena kehidupan di sini sangat beda dengan di sini. Di sini kamu sistem tubuhmu mulai meriset ke ketenangan, less drama. Tapi di sini banyak kekacauan, banyak drama. Kamu akan menarik orang-orang yang sama sefrekuensi di sini. Dan di sini kamu akan fall out dengan orang-orang di sini ketika mereka tidak bisa mengikuti irama dansamu yang baru dan setengo tadi.
Karena ketika kamu tetap mempertahankan ini, maka orang-orang yang dia kuat dan ingin tumbuh growth bersamamu, dia juga akan mulai belajar bagaimana caranya berdansa. Dan disitulah kamu menjadi virus positif, virus kehadiran yang menginspirasi mereka untuk menjadi lebih baik, untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, dan percaya pada diri mereka sendiri, bahwa mereka melihatmu sebagai, oh dia bisa ya, itu artinya aku juga mungkin bisa seperti itu. Oke. Tapi tentu saja ada orang-orang tidak akan suka dengan hal itu, karena kok bisa-bisanya sih kamu yang kemarin suka ngegosip sama aku, ngomongin hal-hal buruk tentang orang ini, tiba-tiba kamu bilang kamu mau fokus dengan hidup kamu. Bullshit. Misalkan ada orang-orang seperti itu, dan untuk itu we release them and let them go with love and peace. That's it. Tutup. Kemudian yang terakhir adalah body rejection. Apa yang dimaksud dengan body rejection? Ini bisa sesuatu yang sangat deep, karena aku tidak bekerja hanya on the surface level. I'm going to the deep level, the integration phase, karena itu yang paling utama. Ketika sistem sarafmu mulai ditenangkan, atau mungkin kamu contohnya belajar meditasi, dimana kamu tidak pernah melakukan meditasi, untuk duduk diam selama 10-15 menit, tubuhmu akan acting up, akan kayak bereaksi, hai nggak nyaman, aku perlu kayak bangun, lebih enakan main HP scrolling, kemudian nonton drama dan sebagainya. Dan satu hal lagi, ini adalah tubuhmu yang sedang merekalibrasikan dengan yang kamu inginkan ini. Yang perlu kamu lakukan adalah tetap hadir dengan ketidaknyamanan itu. Breathe in, breathe out. Karena itu aku sangat menyarankan untuk melakukan meditasi. Tidak perlu 1 jam, 10-15 menit. Kalau masih susah setiap hari, lakukan sehari 3 minggu, seminggu 3 kali, atau setiap 2 hari sekali. Tujuannya apa? Untuk memberi command, untuk memberi perintah ke tubuh bahwa ketenangan adalah bagian dari natural sekarang, bukan lagi kekacauan di sini. Jadi dari pelajaran yang kita berikan saat ini, insight apa yang paling powerful yang bisa kamu dapatkan pada sesi hari ini? Tulis di komen dan aku akan baca, dan kita akan growing dan juga evolving dan expanding together. Selamat datang di dunia reality bender.